Perusahaan daerah air minum Tirta Intan selama 39 tahun menjadi pengelola kebutuhan air minum bagi masyarakat Garut. Perusahaan daerah ini berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Di bawah kepemimpinan baru selama 3 tahun terakhir, PDAM Tirta Intan telah mengalami banyak perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Di antaranya, yakni adanya sistem pembayaran online antar kantor cabang. Selain itu, untuk memudahkan konsumen dalam membayar tagihan air bulanan, PDAM Tirta Intan pun kini bekerjasama dengan sejumlah bank, minimarket, dan kantor pos. Bupati Garut yang hadir dalam sambutannya mengapresiasi kinerja PDAM hingga saat ini. Namun ia menghimbau PDAM terus melakukan peningkatan pengelolaan dan pelayanan untuk mencapai tujuan utama PDAM dalam mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kita tahu ada estafet kepemimpinan dari satu direktur ke direktur lain. Tetapi yang jelas PDAM ini adalah satu perusahaan yang bukan perusahaan nirlaba, tetapi perusahaan komersil di mana kita menjual air kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan air dari kita, dari pelayanan kita, dan mereka membayar kepada kita sesuai dengan perjanjian pelanggan dan kita selaku perusahaan. Saya menganggap bahwa PDAM ini harus lebih bagus karena air yang dikocorkan itu dibeli oleh masyarakat, bukan sesuatu hal yang gratis. Dan PDAM sebagai BUMD gampang-gampang saja. Perlu duit minta ke Pemda, perlu duit minta ke pusat. Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat Garut dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap PDAM ke depan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan juga memperhatikan kesejahteraan daripada karyawan PDAM itu sendiri. Saya ingin juga mendapatkan laporan berapa sebenarnya honor tambahan bagi tadi staf PDAM, tentunya staf teknis PDAM, ketika orang lain sedang tidur karena ada suatu kebocoran harus pergi tengah malam. Saya ingin tahu berapa dibayarnya orang yang melaksanakan tugas tersebut, karena ini penting bagi semangat kita sekalian. Kita tidak akan pernah tahu di mana dan kapan ada kebocoran dari PDAM yang mengganggu bagi pelanggan. Saya tahun 2016 adalah tahun kedua pelaksanaan APBD Kabupaten Garut masa kepemimpinan saya dan Dr. Helmi. Tentu kami ingin berkualitas kembali, ingin mendapatkan indeks kepuasan masyarakat yang tinggi di semua bidang. Pelayanan infrastruktur yang utama itu diantaranya adalah masalah ketersediaan air. Jalan boleh rusak, tetapi air harus tetap ada. Kalau jalan rusak, orang paling juga ngegrundel. Tetapi kalau air tidak ada yang sudah kita janjikan, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas. Air adalah sumber kehidupan, dan untuk itu PDAM tidak boleh ingkar janji untuk tidak mengairi kepada pelanggan-pelanggannya. Anggaplah dari 600.000 rumah itu 40%-nya mempunyai rumah yang layak, karena di Garut ini banyak rumah yang tidak layak huni ataupun berada di kampung-kampung. Anggaplah ada 200.000 rumah, berarti kita baru 25% dari rumah-rumah yang terairi oleh PDAM Kabupaten Garut. Saya targetkan tahun depan menjadi 40%, dan saya targetkan 2018 ketika saya dan Dr. Helmi mengakhiri jabatan Bupati dan Wakil Bupati di awal 2019, semua daerah di Kabupaten Garut sudah bebas ODF. Tirta Intan Kabupaten.
Rangkaian acara utama pun ditutup dengan renungan dan doa bersama. Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Doni, Direktur PDAM Tirta Intan Garut. Yang kami hormati jajaran pengawas dan juga Bapak Ibu para pejabat pimpinan di wilayah PDAM Tirta Intan Garut. Yang saya hormati para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan para pegawai, karyawan, karyawati PDAM Tirta Intan Garut dan juga hadirin semua para tamu undangan. Sebuah kebahagiaan bahwa siang ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini cerita tentang kemudian bunga mawar dan pohon bambu. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bunga mawar itu bentuknya indah tidak? Indah. Harum tidak? Harum. Bentuknya indah, harum. Bapak Ibu disukai oleh para wanita. Betul Bu ya? Nah, bapak-bapak juga suka. Bagaimana dengan pohon bambu? Panjang Bu ya? Biasanya di pojok-pojok, serhama. Betul Bu? Nah, alkisah terjadi obrolan. Nah, nama dongeng Bu, bebas we kumaha ngadongeng. Disukai oleh para wanita, bahkan dijadikan simbol bagi mereka yang jatuh cinta menyerahkan bunga mawar. Begitu enaknya hidup jadi engkau wahai bunga mawar. Namun Bapak Ibu, tiba-tiba ketika pohon bambu itu berkata seperti itu, bunga mawar berkata, tidak. Justru beruntung sekali engkau wahai pohon bambu. Kenapa? Karena aku hidupnya hanya sebentar. Ketika kemudian sudah aku menjadi sebuah bunga, aku seringnya dipotong, aku seringnya disimpan, dan kemudian tak lama aku menjadi layu. Tidak seperti engkau pohon bambu, yang engkau hidupnya menghujam ke dalam bumi, menjulang ke atas langit. Dan kalaupun kau ditebang, engkau dijadikan kemudian pagar-pagar untuk melindungi dari hama-hama yang lainnya. Apapun yang ada saat ini, syukuri. Kenapa? Karena Allah berfirman, siapa yang bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan lipat gandakan rasa syukurnya itu. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, sesungguhnya aku maha kaya lagi maha terpuji. Tetapi rasa ikhlas tidak boleh hilang dari dalam lubuk hati kita. Kenapa? Rasa ikhlas itulah yang akan menumbuhkan ibadah dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Maka kombinasikan dua hal ini. Profesional dalam bekerja, tapi ikhlas dalam bertindak. Maka Bapak Ibu akan sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik di tahun 2016 ya Allah. Jadikan setiap kekurangan, kesalahan yang pernah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya tidak kami lakukan lagi di tahun berikutnya. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa tunduk patuh kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, itu mengalir kepada orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terkait dengan pekerjaan kami mohon kepadamu, berikan pertolonganmu ya Allah, berikan bimbingan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.